Jaelah masih dengerin kita. Makasih. Hello guys. Nah, saat ini kalian mendengarkan podcast dari Potnyet, keisengan yang ingin sukses. Amin. Topik kita kali ini akan membahas tentang stalking. Waduh, kenapa tiba-tiba topiknya stalking ya? Kayaknya lu berpengalaman banget kayaknya ya sama stalking ini. Nggak gitu, kan nggak munafik lah ya. Pasti semua orang hampir pernah lah, lu juga pasti pernah lah, ya kan? Jangan buka kartu gitu sering Ya sebenarnya pasti ya, gue yakin dan jamin hampir semua orang di sosial media pernah ngelakuin stalking. Nah, tapi sebelumnya gue bakal bacain dulu nih artikel tentang stalking. Kan takutnya ada miscommunication ya kalau kita nggak bacain. Bentar nih, gue buka dulu. Oke. Stalking adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memata-matai, memantau, atau bahkan hanya sekedar kepo terhadap akun media sosial yang dimiliki orang lain tanpa diketahui oleh si pemilik akun. Biasanya para stalker sering melakukan stalking kepada akun gebetan, mantan, dan bahkan temannya sendiri. Jadi itu arti di artikel yang saya temukan. Nggak usah ketawa gitu, Ren. Oke, alright. Nah, jadi tentang yang tadi gue bacain nih, itu coba ditanggapin gimana? Apakah benar? Benar ya, sesuai dengan gitu. yang saya lakukan biasa. Jadi buka aib. Waduh. Biasanya itu nge-stalk itu lebih kepada gebetan ya mungkin. Calon atau pengen calon. Okay. Iya, atau mungkin calon calon teman juga kan bisa. Gitu. Calon teman, oke. Terus emangnya lu akhir-akhir ini sering stalking orang apa gimana? Kok gue jadi kesana ya? Sorry. Gimana sih? Aduh. Enggak, coba lu pengalaman. Pernah nggak, maksudnya kayak lu misalkan seminggu ada berapa kali stalking gitu-gitu? Seminggu. Gimana? Gue hitung seminggu 3 kali. Weh, enggak lah. Waduh. Stalking itu kayak hal yang refleks dilakukan kalau mau mengetahui seseorang kayaknya ya. Bener sih. Ya bener, dong, kayak lu mau cari tahu pasti, apalagi sekarang udah dunianya digital, pasti punya sosmed, otomatis cari dari sosmednya. Kalau lu gimana mengangkat topik ini ya? Gimana nih? Kalau gue, lu juga gue tampar ya. Lu yang mau cerita pasti fix, pasti lu ada pengalaman sesuatu terkait stalking. Ya pengalaman pasti ada lah, pernah kan. Apalagi lu kayak pernah ngebuka IG orang terus tiba-tiba ke-like gitu. Lu pernah kan kayak gitu? Oh my god, ketahuan. Udah lupa? Ketahuan dong, ups. Iya, makanya terus gue waktu itu pengalaman terburuk gue itu sih kayak lagi nge-stalking orang terus tiba-tiba ke-like foto terbawahnya dia. Itu udah SMA sih, waktu SMA itu lah udah lama banget. Nah, terus kayak gue nggak tahu ya tapi sampai sekarang kalau orang nge-like gitu ada notifikasi ya kalau di Instagram. Iya guys, walaupun kita unlike di unlike pun tetap ada itu notifnya kalau udah lihat. Kalau udah lihat sih, kalau misalnya nggak dilihat sih kayaknya hilang. Nah, terus nih ya, waktu itu, nih kita jadi langsung ngomong pengalamannya nggak apa-apa lah ya, pengalaman buruk ini lebih tepatnya. Oke. Nah, waktu itu gue gue lagi penasaran dengan seseorang cowok gitu kan. Tapi si cowok ini ngelok si akunnya ini, kayak lu lah akun lu itu. Iya, di private dong. Sosok digembok, apaan sih? Sorry. Kan biar suspicious gitu. Oke. Nah, terus dia di lock kan, terus gue kayak aduh. Nah, terus gue tahu dia punya kakak cewek gitu kan. Gue stok lah kakaknya gitu, gue stok terus gak tau kenapa kepencet gitu loh, bukan kepencet sih lebih tepatnya nge-lag gitu lah HP gue kan dulu agak keluaran dulu ya, waktu SMA tuh udah
nge-lag lah gitu. Kasian ya. Terus nge-lag, terus gue nggak tahu kalau itu ke-like, tapi pas gue buka HP gue lagi, loh kok tiba-tiba udah tanda love merah gitu kan, kelihatan tuh kalau habis di like gitu kan, kayak wah udah di like nih, wah gila kan. Terus gue refleks unlike dong. Terus aduh kalau gue cerita ntar ketawa. Ya udah, terus habis itu gue nggak tahu kenapa udah bodo amat gitu, paling juga nggak pernah ketemu lagi. Pas beberapa hari kemudian gue ketemu kakaknya dong. Gue ketemu terus tiba-tiba gue kayak thanksin sendiri. Gue thanksin tapi dia kayak ngeliatin gue gitu loh. Kayak dia tahu deh. Pastilah. Ini siapa nih? Ngapain dia nge-stalk gue? Iya kali ya. Ih, kayak kita aja kalau di stalk sama orang ketahuan kita diem-diem aja, nggak mungkin kita tanya, lu nge-stalk gue ya gitu, aduh. Iya sih. Nah, gue udah nih tadi, lu gimana? Ada nggak pengalaman? Aduh, sering ya kayaknya dulu, gue sih. Atau tapi jangan yang buruk deh, atau enggak apa ya, dari sebuah stalking itu lu jadi tahu informasi gitu. Iya kayak, dong, pasti. Coba gimana yang jadi kayak gimana tuh, gitu. kalau misalnya gue mempergunakan stalking ini saat gue mau tahu kan ceritanya tentang mencari tahu dia ini teman-temannya kayak gimana, pergaulannya kayak gimana. Jadi gue buka sosial medianya, gue lihat tag of view-nya, terus detail ya. Detail sampai papa, mama, cici, dedek semua. Gue pernah denger. Kayak gue tahu mamanya ini. Gila. Sampai itulah makanya hati-hati juga ya sama sosial media ya guys. Jangan semua diupload mungkin ya. Karena kalau nggak kayak kita tuh udah melebihi agen FBI para perempuan. Kita lu. Pasti lu juga bisa. Bisa tapi nggak niat aja mungkin lu nge-stalknya. Gitu. Terus. Udah jadi gue bisa tahu sampai papa mama dia tinggal di mana juga gue tahu kayaknya dari di mana itu. Saking itu makanya tapi mohon maaf ya, disclaimer ini gue nggak nge-stalknya berhari-hari dan berjam-jam dan gue yakin sih lu nggak seniat itu sih. Iya, cuman ya udah ketemu aja gitu, lagian di upload di take off view kayak gitu-gitu ya gue tinggal lihat lah gitu ya. Berarti lu kalau nge-stalking orang emang ada harapan untuk kayak ini orang gimana nih latar belakang keluarganya, iya kan, apa gimana? Iya, of kan course dong. Gitu. Tapi nih ya, sebenarnya stalknya untuk tujuan apa itu sih? Kalau nge-stalknya sampai situ sih kayaknya nge-stalknya dari hati ya. Loh. Iya. Ketertarikannya pasti sudah ada sih. Kalau gue sih gitu kalau nge-stalk. Nah tapi gue semenjak kejadian itu yang SMA tuh gue udah sampai kayak udahlah, gue nggak mau stalk orang sampai berlebihan gitu loh, takutnya gue kayak nge-like orang lagi atau apa gitu kan. Menurut lu pernah denger cerita nggak yang kayak sampai stalkingnya tuh kayak ngeri banget gitu deh? Iya, tapi ini sih biasanya kejadiannya sama public figure ya. Gue sih dengernya sama public figure. Iya, stalkingnya sampai akhirnya padahal ada yang kejadian itu foto cewek artis ini, dia foto kan selfie, tapi dari matanya tuh ada pantulan ruangannya gitu loh, dari mata loh, bayangin. Dari foto selfie matanya bisa. Nah, terus akhirnya si orang ini cari tahu itu lokasinya di mana. Lewat dari pantulan mata itu akhirnya disamperin ke tempatnya si cewek itu. Itu sih stalking yang ekstrim ya. Itu sih yang gue pernah baca. Itu dia niat banget sih. Gitu, gila banget. Gue gila. Wow, oke. Gue aja orang yang foto di tembok gitu, di tembok rumahnya gitu. Gue kayak rumahnya tuh di mana? Rumahnya tuh di mana? Iya, ini dia sampai bola apa biji matanya. Itu yang public figure sih, mungkin itu yang terlalu ekstrim fansnya kayak gitu. Iya sih, makanya kebanyakan public figure tuh sangat membatasi privasi mereka ya nggak sih? Karena takutnya kan tidak diinginkan, kayak misalkan nanti amit-amit kena keluarganya apa gimana gitu kan. Cuma ya bener kata lo tadi, kalau misalkan ngupload apapun itu di sosmed sebenarnya itu hak kita mau apa aja, cuma kayaknya mendingan dipikirin lagi mau ngupload apa ya, biar kayak orang-orang itu tidak menyalahgunakan gitu. Takutnya kan ya kita kayak pede aja ya, kayak mau di stalking cuma kan
Iya, coba kan siapa tahu yang mendengar ini kan memang orang yang pernah di stalking atau mantan yang pernah di stalking gitu-gitu kan. Kan Iya. pasti kayak ada lah gitu. Nah, yang menurut gue sih ya benar kata lu tadi, jangan ngeposting sembarangan. Betul. Apa lagi nih? Mungkin apa lagi nih? Jadi sebenarnya intinya, Sep, Iya. menurut lo Waduh. stalking boleh atau enggak? Oke, stalking menurut gue boleh. Boleh. Tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi misalkan gini, pasti kayak gue nih sekarang, misalkan gue nanti bakal jadi rekruter apalah sebutannya. Pasti gue bakal nge-stalking calon masuk kerja yang masuk kerja dong. Nah itu boleh, kayak gitu-gitu kan namanya background check, gitu-gitu kan gak apa-apa gitu kan. Jangan jauh-jauh deh kalau misalkan gue lagi demen sama orang, kan apa salahnya gitu kan gue nge-stalk, dan gue kayak pengen tahu dia nih sebenarnya anaknya kayak gimana. Kan terlihat dari foto aja udah ketahuan kan, Ren, kalau misalkan kita biasa lihat gitu kan. Ya sebenarnya menurut gue sih nggak apa-apa banget, cuma kalau misalkan sampai yang cerita lu yang sampai dilihat bola matanya itu, wah itu sih menurut gue jangan sampai deh terjadi di lingkungan kita deh. Jangan lingkungan, semuanya deh, jangan sampai deh, kayak kasihan tahu keluarga mereka kayak gitu-gitu, takutnya terancam atau apa kan. Nah kalau menurut lu tuh gimana tuh, boleh nggak? Of course ya, menurut gue boleh. Iyalah kan lu ratunya. Sorry. Kita udah kayak bagaikan agent FBI kita kalau bisa nge-stalk. Dikasih satu nama aja gitu ya. Iya, langsung Bisa. kayak coba dong cari tahu ini siapa. Oke. Kok cuma nama doang ya. Dari nama cuman next mungkin kayak kuliahnya di mana kayak gitu. Kayak kita langsung tahu gitu. Akhirnya ketemu. Ini akunnya kan gitu. Wah, ya buset banget. Gila. Nah, gimana tuh menurut lu? Boleh, asal ya kayak yang lu bilang tadi lah, jangan terlalu berlebihan juga kayak gitu-gitu. Oke. Jangan sampai mengganggu privasinya orang yang lu stalk lah. Oke, berarti pendapat kita 11-12 lah ya. Bukan 11-12, bahkan sama gitu ya. Sebenarnya Yes. boleh stalking, tapi ya itu pada porsinya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk dengerin episode sebelumnya dan stay tune untuk episode Podnyet selanjutnya. Gue dan Karen pamit. Sampai ketemu di Podnyet selanjutnya. Dadah, bye-bye.